kita tidak sadar betapa sangat banyak hal yang tidak penting. Kita menggunakannya bukan karena kita membutuhkannya, namun karena kita memilikinya. Yang ketiga ini pelajaran bagi kita untuk cermat, untuk jeli, melihat bahwa sebenarnya ada sangat banyak hal yang kita miliki itu sebenarnya tidak penting. Jadi harusnya kita berbagi dengan yang lain. Ini ciri hidup sederhana selanjutnya. Jadi sadar apa saja yang tidak terlalu penting kemudian kita tinggalkan. Ya, kita tinggalkan mungkin berbagi dengan yang lain. Baju misalnya, ini contoh mudah ya. Coba teman-teman ditengok lemarinya itu. Ada berapa puluh baju kita. Terus berapa yang kita pakai efektif sebenarnya. Itu mungkin sebagian besar bisa jadi mungkin 75% baju yang kita punya itu sebenarnya jarang dipakai juga. Mungkin saatnya kita berbagi. Kita hanya dengan 25% yang kita miliki itu sebenarnya kita sudah bisa hidup nyaman. Mungkin ada yang koleksi sepatu, macam-macam banyak hal dalam hidup kita sebenarnya. Tanpa itu pun kita masih bisa melanjutkan hidup loh. Tapi karena sudah terlanjur punya, rasanya terus kita butuh. Kalau bahasanya Seneca, kita menggunakannya bukan karena kita membutuhkannya, tapi karena kita memilikinya. Karena sudah punya, dipakai. Karena bajunya sak lemari penuh, bisa gonta-ganti terus-terusan. Bahkan masih beli lagi. Jadi banyak barang kita yang seperti itu. Mungkin ada yang punya sepeda saja berapa, mungkin ada yang punya motor 3, mungkin ada yang punya HP 2 apa 3, mungkin ada yang wong 1 saja cukup, motor juga 1 juga cukup. Tapi rasa serakah, rasa ingin punya lebih, ini yang disebut tidak sederhana, membuat kita terus mengoleksi hal-hal yang harusnya tidak terlalu penting untuk hidup kita. Kalau sudah terlanjur berarti saatnya untuk berbagi. Berbagi itu mestinya ndak harus nunggu rusak dulu apa jelek dulu. Kalau bahasanya Al-Quran, kebaikan itu justru ketika kita berbagi hal-hal yang masih kita sukai, masih kita cintai. Berarti baju yang paling baik, yang paling kita senangi, kalau kita berbagi ke orang lain, itu sebenarnya itu pahalanya paling besar. Itulah kebaikan. Jadi, mari kita jeli, hati-hati, tidak membeli, tidak mengoleksi, tidak mengumpulkan hal-hal yang tidak penting dalam hidup kita. Jadi kalau memang harus beli, kita beli yang memang kita butuh dan penting. Yang sudah punya tidak usah dikoleksi terus-terusan. Karena manusia itu kan karakternya memang kalau bahasanya Al-Quran, alhaakumut takasur, berlomba-lomba, berbanyak-banyakan, senengnya koleksi. Kemarin ada banyak kasus orang mengoleksi tabung oksigen. Kadang-kadang ada loh orang-orang yang sebenarnya dia tidak sakit, tidak butuh oksigen, cuma khawatir lah kalau nanti saya sakit gimana. Akhirnya dibela-belain beli tabung oksigen, padahal semuanya sehat. Akhirnya yang sakit tidak kebagian oksigen. Nah, ini mental-mental tidak utama. Jadi hidup yang tidak sederhana. Nanti kalau memang butuh, ayo kita berusaha mencari, membeli. Kalau belum butuh, sisakan untuk yang sedang membutuhkan. Jadi kata Seneca, sampai kita melanjutkan hidup tanpanya, kita tidak sadar betapa sangat banyak hal tidak penting. Kita menggunakannya bukan karena kita membutuhkannya, namun karena kita terlanjur memilikinya. Nah, ini berarti saatnya bersih-bersih segala kemubaziran yang tidak perlu. Yuk kita biasakan berbagi, apalagi zaman-zaman seperti ini. Untuk hidup yang sederhana, kata Seneca begini,
apapun yang melewati batasnya selalu dalam keadaan tidak stabil. Jangan berlebihan. Apapun itu ada batasnya. Apapun itu. Jadi bahkan termasuk kebaikan. Kan sering saya bilang, baik itu utama. Tapi terlalu baik kadang-kadang malah jadi tercela. Terlalu pokoknya ada terlalunya, itu kan berarti melewati batas. Membaca itu utama, tapi kalau hidup untuk membaca terus, nggak peduli makan, nggak peduli temennya sakit, nggak peduli apa, ya jadinya nggak utama. Rajin itu bagus, terlalu rajin itu ya kadang-kadang malah diketawain orang. Kuliah jam 7, rajin sekali, 6:30 sudah sampai di kelas, nunggu dosennya. Segalanya ada batasnya, yang wajar saja. Itu kesederhanaan. Jadi jangan melampaui batasnya. Jadi makan ya sewajarnya saja, jangan kekurangan. Dan jangan pula kelebihan. Minum juga begitu, beraktivitas juga begitu. Olahraga itu penting, tapi yo ada batasnya, jangan olahraga atau urusan mentang-mentang penting. Tidak juga begitu. Jadi kalau mengikuti rumusnya Seneca ini berarti mari kita hidup yang sederhana. Rumus yang pertama, sederhana itu kita puas, kita terima apapun yang kita miliki saat ini. Jadi seperti saya bilang tadi ya, qanaah. Yang kedua, mari kita bersyukur. Yang ketiga, mari kita hidup yang efektif. Jadi yang tidak penting, tidak usah diambil, dimiliki. Yang sudah terlanjur dimiliki, boleh kalau memang mungkin kita bagi untuk sesama. Dan untuk selanjutnya, jangan memubazirkan apa yang kita miliki untuk hal-hal yang tidak penting. Misalnya membeli yang tidak ada gunanya, hanya mengikuti hobi saja tanpa ngerti batasnya. Itu hidup sederhana. Dan yang terakhir ya tadi tentang batas. Jadi apapun yang kita inginkan untuk kita miliki atau kita lakukan, mari kita penuhi itu sesuai batasnya. Tidak kekurangan maupun berlebihan. Pas saja sesuai situasi dan kondisi kita.